Eh, Bapak Ibu semua, tunggu dulu sebentar. Ada kabar yang lagi ramai banget dibahas, dan kemungkinan besar bakal bikin banyak pensiunan senyum lebar. Bayangin, kalau gaji pensiun naik, dan bahkan bisa dihitung mundur, alias ada rapelnya. Nah, kabar ini berkaitan langsung dengan janji Presiden Prabowo soal kenaikan gaji untuk ASN dan juga para pensiunan di Indonesia. Pertanyaannya sekarang, kapan mulai berlaku? Benarkah bisa mulai terasa di tahun 2026, bahkan dihitung sejak sebelumnya? Nah, di video ini, kita bakal kupas tuntas semuanya dengan santai, tapi jelas, supaya Bapak Ibu yang sudah pensiun dari PNS, TNI, Polri, maupun janda dan duda pensiunan, bisa benar-benar paham bagaimana perkembangan informasi terbaru ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, izinkan kami menyapa dulu Bapak Ibu semua yang lagi menonton dari berbagai daerah di Indonesia. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat menjalani hari-hari bersama keluarga tercinta. Kami di channel ini selalu berusaha berbagi informasi yang bermanfaat, khususnya yang berkaitan dengan ASN, pensiunan, kebijakan pemerintah, serta berbagai hal yang penting untuk diketahui oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke topik utama yang sedang menjadi perhatian banyak orang, terutama para pensiunan. Jadi, kabar terbaru yang beredar menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara dan juga para pensiunan di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah pidato nasional yang cukup menyita perhatian publik karena di dalamnya ada pembahasan mengenai rencana kenaikan gaji bagi ASN, aktif sekaligus para pensiunan. Menariknya lagi, janji kenaikan gaji ini tidak hanya berlaku bagi pegawai negeri sipil saja, tetapi juga mencakup berbagai pihak yang pernah mengabdi kepada negara. Mulai dari PNS, anggota TNI, Polri, hakim, pejabat senior, hingga seluruh pensiunan termasuk janda dan duda pensiunan. Jadi bisa dibilang cakupannya cukup luas dan menyentuh banyak kelompok yang selama ini telah memberikan pengabdian panjang kepada negara. Hal yang membuat kabar ini semakin menarik adalah adanya kemungkinan bahwa kebijakan kenaikan gaji tersebut bisa berlaku surut. Artinya, bukan hanya kenaikan yang berlaku ke depan, tetapi juga ada kemungkinan dihitung sejak awal tahun 2025. Jika skenario ini benar-benar diterapkan, maka bukan hanya kenaikan gaji bulanan yang dirasakan, tetapi juga ada potensi rapel atau pembayaran kekurangan dari bulan-bulan sebelumnya. Nah, disinilah banyak Bapak Ibu pensiunan mulai merasa ada harapan baru. Selama ini, banyak yang menunggu adanya penyesuaian gaji atau pensiun yang lebih baik, terutama karena biaya hidup terus meningkat dari tahun ke tahun. Maka ketika muncul kabar tentang komitmen pemerintah untuk menaikkan gaji ASN dan pensiunan, wajar kalau hal ini langsung menjadi topik hangat di berbagai kalangan. Pemerintah sendiri menegaskan bahwa kebijakan kenaikan gaji ini bukan sekadar soal angka atau nominal semata. Lebih dari itu, kebijakan ini dianggap sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian puluhan tahun yang telah diberikan oleh para aparatur negara. Banyak dari Bapak Ibu yang telah bekerja di instansi pemerintahan selama puluhan tahun, mengabdikan diri untuk pelayanan publik, menjaga keamanan negara, menjalankan sistem hukum, hingga berbagai tugas lainnya yang tidak ringan. Karena itulah pemerintah menilai bahwa kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan perlu terus diperhatikan. Dalam berbagai penjelasan yang disampaikan, disebutkan bahwa kenaikan gaji ini berkaitan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta penghargaan terhadap jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama bertahun-tahun. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering menjadi pertanyaan utama, yaitu mengenai besaran kenaikan gaji yang dijanjikan. Menurut penjelasan yang beredar dari pemerintah, gaji pokok untuk golongan senior diperkirakan dapat mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Beberapa sumber menyebutkan kenaikan bisa mencapai sekitar ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah tergantung dari golongan dan masa kerja.
Nah, perlu dipahami juga oleh Bapak Ibu bahwa besaran pensiun yang diterima setiap bulan biasanya dihitung sekitar 75% dari gaji terakhir saat masih aktif bekerja. Artinya, ketika gaji pokok ASN mengalami kenaikan, maka secara otomatis hal tersebut akan berdampak langsung terhadap besaran pensiun yang diterima setiap bulan. Sebagai gambaran sederhana, jika gaji pokok meningkat, maka angka dasar perhitungan pensiun juga ikut naik. Dengan begitu, para pensiunan berpotensi menerima jumlah pensiun yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Inilah yang membuat kebijakan kenaikan gaji ASN juga sangat dinantikan oleh para pensiunan. Dalam beberapa penjelasan yang beredar, disebutkan bahwa untuk golongan senior, kenaikan tersebut diperkirakan bisa mencapai sekitar Rp800.000 hingga bahkan jutaan rupiah pada tahun 2026. Tentu saja angka pastinya masih akan bergantung pada keputusan resmi pemerintah serta regulasi yang akan diterbitkan nantinya. Selain kenaikan gaji bulanan, hal lain yang juga menarik perhatian adalah potensi rapel atau pembayaran kekurangan gaji. Jika memang kebijakan kenaikan gaji diberlakukan secara surut sejak Januari 2025, maka pemerintah kemungkinan akan menghitung selisih antara gaji lama dengan gaji baru selama periode tersebut. Sebagai contoh sederhana, jika kenaikan gaji baru benar-benar diterapkan pada tahun 2026, tetapi dihitung sejak awal 2025, maka akan ada selisih pembayaran selama beberapa bulan atau bahkan lebih dari 1 tahun. Selisih inilah yang nantinya bisa dibayarkan dalam bentuk rapel kepada para penerima. Nilai rapel ini tentu akan berbeda-beda, tergantung dari golongan, masa kerja, serta besaran kenaikan gaji yang ditetapkan. Namun dalam beberapa perkiraan yang beredar, rapel tersebut bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah per bulan, yang kemudian dikalikan dengan jumlah bulan keterlambatan pembayaran. Sebagai ilustrasi lain, ada contoh perhitungan untuk pensiunan golongan senior yang sebelumnya memiliki gaji pokok sekitar 19,9 juta rupiah. Jika dihitung dengan rumus pensiun sebesar 75% dari gaji terakhir, maka pensiun yang diterima bisa berada di kisaran 14,9 juta rupiah per bulan. Jumlah tersebut tentunya belum termasuk potensi rapel apabila kenaikan gaji dihitung secara surut. Jadi, dalam beberapa kasus, total penerimaan yang diterima oleh pensiunan bisa menjadi lebih besar ketika seluruh perhitungan telah diselesaikan. Bahkan, untuk golongan tertinggi seperti golongan 4E dengan masa kerja yang sangat panjang, ada prediksi bahwa total bruto yang diterima bisa mencapai sekitar 19,8 juta rupiah per bulan. Dan jika ditambah dengan berbagai penyesuaian serta tunjangan tertentu, total penyesuaian untuk periode tertentu bahkan disebut-sebut bisa mencapai lebih dari 60 juta rupiah. Namun tentu saja angka-angka tersebut masih bersifat perkiraan dan sangat bergantung pada keputusan resmi pemerintah yang akan ditetapkan melalui regulasi nantinya. Karena dalam sistem pemerintahan, kebijakan seperti kenaikan gaji harus melalui proses administrasi yang cukup panjang sebelum benar-benar diberlakukan. Di tengah pembahasan mengenai kenaikan gaji ini, muncul juga beberapa catatan penting dari berbagai organisasi profesi. Salah satunya dari Ikatan Panitera dan Sekretaris yang menyoroti adanya perbedaan atau disparitas dalam hal tunjangan di beberapa sektor. Mereka menyampaikan bahwa ada beberapa jenis tunjangan yang belum mengalami kenaikan secara signifikan meskipun beban kerja di lapangan cukup tinggi. Karena itu pemerintah juga diminta untuk memperhatikan keseimbangan dalam kebijakan agar tidak menimbulkan kecemburuan struktural di antara berbagai kelompok aparatur negara. Catatan seperti ini tentu menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan merata. Tujuannya agar kebijakan kenaikan gaji tidak hanya meningkatkan kesejahteraan secara umum, tetapi juga tetap menjaga keseimbangan antar kelompok profesi di lingkungan aparatur negara. Sekarang kita bahas juga mengenai sistem pembayaran pensiun yang akan dilakukan kepada para penerima. Pemerintah menegaskan
bahwa pembayaran pensiun tetap dilakukan secara bulanan melalui PT Taspen, BPJS Ketenagakerjaan, ataupun melalui skema produk anuitas tertentu. Artinya, dana pensiun tersebut tidak bisa dicairkan sekaligus dalam jumlah besar, kecuali dalam kondisi tertentu seperti pencairan jaminan hari tua. Sistem pembayaran bulanan ini memang dirancang agar para pensiunan tetap memiliki pemasukan rutin setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. PT Taspen sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan dana pensiun ASN dan para pensiunan di Indonesia. Melalui sistem yang telah berjalan selama ini, Taspen menyalurkan pembayaran pensiun melalui berbagai mitra bank yang kemudian diterima langsung ke rekening masing-masing penerima. Dengan sistem ini, para pensiunan tidak perlu datang ke kantor tertentu untuk mengambil dana secara manual. Dana pensiun akan langsung ditransfer ke rekening, sehingga prosesnya menjadi lebih mudah, aman, dan transparan. Selain itu, pemerintah juga menekankan bahwa kebijakan kenaikan gaji dan pensiun harus tetap berjalan sejalan dengan penguatan kondisi fiskal negara. Artinya, pemerintah tetap harus memastikan bahwa anggaran negara cukup kuat untuk membiayai berbagai kebijakan tersebut tanpa mengganggu stabilitas ekonomi. Untuk menjaga hal tersebut, pemerintah juga memperkuat pengawasan terhadap kebocoran keuangan negara. Langkah-langkah seperti pengawasan pejabat, pengendalian penyelundupan, serta peningkatan transparansi transaksi terus dilakukan. Menariknya lagi, dalam upaya pengawasan ini, pemerintah juga mulai memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Teknologi ini digunakan untuk membantu memantau berbagai transaksi keuangan sehingga potensi penyimpangan dapat dideteksi lebih cepat. Dengan penggunaan teknologi modern seperti ini, pemerintah berharap pengelolaan keuangan negara bisa menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga kebijakan seperti kenaikan gaji ASN dan pensiun dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan masalah dalam pengelolaan anggaran. Lalu, bagaimana proses penetapan kenaikan gaji tersebut secara resmi? Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kebijakan seperti kenaikan gaji biasanya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah atau keputusan presiden. Proses administrasinya juga melibatkan berbagai lembaga penting seperti Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, serta PT Taspen sebagai pengelola dana pensiun. Semua data terkait pegawai dan pensiunan harus disinkronkan agar proses pencairan dapat berjalan dengan lancar. Data yang perlu disinkronkan antara lain nomor rekening penerima, masa kerja terakhir, golongan jabatan terakhir, serta status keluarga seperti pasangan atau ahli waris. Semua data tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa pembayaran dilakukan secara tepat sasaran. Jika seluruh proses administrasi sudah selesai dan regulasi telah ditetapkan, barulah kebijakan kenaikan gaji bisa mulai diterapkan secara resmi. Setelah itu, proses penyesuaian pembayaran pensiun juga akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, Bapak Ibu, itulah rangkuman informasi terbaru mengenai janji kenaikan gaji ASN dan pensiunan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Meskipun masih menunggu keputusan resmi dalam bentuk regulasi pemerintah, kabar ini tentu memberikan harapan baru bagi banyak pensiunan di seluruh Indonesia. Semoga saja kebijakan ini benar-benar dapat segera direalisasikan sehingga kesejahteraan para aparatur negara dan pensiunan dapat terus meningkat. Apalagi banyak dari Bapak Ibu yang telah mengabdikan diri selama puluhan tahun untuk negara, sehingga sudah sepantasnya mendapatkan perhatian yang layak. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu menonton dan mengikuti penjelasan ini sampai selesai. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan juga bagikan video ini kepada teman, saudara, atau rekan pensiunan lainnya supaya mereka juga mendapatkan informasi yang sama. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.
dan semoga Bapak Ibu semua selalu sehat, bahagia, dan diberikan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih banyak.